Kak Gema, kemarin waktu aku berlibur ke Gajah Mungkur, waduknya sangat besar dan terisi penuh oleh air. Kata Bu Guru, air di Waduk Gajah Mungkur berasal dari Bengawan Solo. Selain itu, Bengawan Solo juga terkenal sebagai salah satu tempat bersejarah. Kak Gema tahu tidak mengenai Bengawan Solo? Tentu saja tahu, Ripa. Tapi bagaimana ya cara mendeskripsikannya? Bengawan Solo itu sungai. Apalagi ya? Sungai yang sangat panjang. Lalu, bedanya dengan sungai lain apa Kak Gema? Apa ya? Ya pokoknya sungai. Kamu paham atau tidak, Ripa? Apanya yang paham? Kakak tidak mendeskripsikan Bengawan Solo dengan jelas. Hehehe, maaf ya, Kak Gema sebenarnya tidak tahu cara mendeskripsikannya. Halo adik-adik, pernahkah kalian dimintai tolong untuk mendeskripsikan suatu objek seperti Kak Gema tadi? Misalnya mendeskripsikan bangunan bersejarah, objek-objek wisata, maupun benda-benda peninggalan. Apakah kalian sudah mampu mendeskripsikannya dengan jelas dan terperinci? Jika belum, mari belajar bersama Kak Nuri dalam bahasa Indonesia yang menarik dan menyenangkan. Dari percakapan antara Kak Gema dan Ripa tadi, kita bisa tahu bahwa teks deskripsi adalah teks yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek secara jelas dan terperinci. Nah, objek yang biasanya dideskripsikan misalnya bangunan-bangunan bersejarah, objek-objek wisata, maupun benda-benda peninggalan, bahkan kuliner juga bisa. Tujuan adanya perincian di setiap kalimat teks deskripsi adalah memberikan efek konkret atau nyata pada pembaca, sehingga mereka memiliki gambaran nyata terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa itu teks deskripsi. Kita akan berlanjut untuk mempelajari dua hal hari ini. Yang pertama, ada yang tahu? Tepat sekali. Yang pertama adalah mempelajari struktur dari teks deskripsi. Dan yang kedua adalah mempelajari unsur-unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Untuk lebih lanjut, silakan baca teks berikut ini. Setelah kita membaca teks berjudul Bengawan Solo, tentunya dapat diketahui bahwa di sini ada 3 paragraf penting. Paragraf pertama, jika kita identifikasi, berisi mengenai deskripsi Bengawan Solo atau objek secara umum. Ini juga diperkuat oleh kalimat utamanya yang berbunyi, Bengawan Solo adalah sungai terpanjang dan terbesar di Pulau Jawa, di mana kita tahu bahwa kata terpanjang dan terbesar merupakan perincian dari objek secara umum. Oleh karenanya, paragraf pertama termasuk struktur identifikasi. Kita berlanjut ke paragraf kedua, di mana paragraf ini menjelaskan air sebagai bagian dari objek secara terperinci. Ini dapat dilihat pada kalimat air di Bengawan Solo kini tercemar. Kemudian ada kalimat lagi airnya berwarna coklat kehitam-hitaman. Tentu yang dideskripsikan adalah air sebagai bagian dari Bengawan Solo. Oleh karenanya paragraf kedua termasuk deskripsi bagian. Kita berlanjut ke paragraf terakhir, di mana isi dari paragraf terakhir adalah simpulan dari deskripsi-deskripsi paragraf terdahulu, atau bisa dikatakan sebagai intisari. Oleh karenanya, paragraf ketiga disebut sebagai kesimpulan. Kita beranjak ke unsur-unsur kebahasaan teks deskripsi.
Di dalam teks deskripsi berjudul Bengawan Solo, kita bisa menemukan kalimat berbunyi, Bengawan Solo adalah sungai terpanjang dan terbesar di Pulau Jawa. Dalam kalimat tersebut dijelaskan secara rinci bahwa Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang dan terbesar. Letak dari Bengawan Solo adalah Pulau Jawa. Oleh karenanya termasuk ke dalam kalimat perincian untuk mengonkretkan. Kita bisa melihat ada kata kunci di sini adalah terpanjang dan terbesar. Kemudian ada kalimat terletak di Pulau Jawa. Kemudian kita bisa menemukan lagi kalimat airnya berwarna coklat kehitam-hitaman. Coklat kehitam-hitaman dapat diketahui menggunakan panca indera penglihatan atau mata. Jadi, apakah kalian bisa menebak unsur kebahasaan yang kedua? Benar sekali. Unsur kebahasaan yang kedua adalah kalimat teks deskripsi menggunakan cerapan panca indera. Ciri-ciri yang terakhir. Terdapat kalimat air di Bengawan Solo kini tercemar. Kata di pada kalimat di samping merupakan kata tepat sekali, disebut dengan kata depan. Contoh kata depan yang lainnya adalah ke, dari, pada. Wah, hebat! Kalian sudah paham mengenai struktur teks deskripsi dan juga unsur-unsur kebahasaannya. Lalu, kira-kira pertanyaan berikut ini jawabannya apa ya? Sekali. Lalu jawaban untuk pertanyaan ini apa ya? B. Tepat sekali. Jadi kita sudah belajar tentang dua hal hari ini. Yang pertama adalah struktur teks deskripsi dan yang kedua adalah unsur-unsur kebahasaannya. Adapun struktur dari teks deskripsi yang pertama ada identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang terakhir ada yang tahu kesimpulan. Tepat sekali. Untuk unsur-unsur kebahasaannya pun juga ada 3. Yang pertama adalah adanya penggunaan kalimat kalimat perincian untuk mengonkretkan. Yang kedua, adanya penggunaan kalimat serapan panca indera. Dan yang terakhir, penggunaan kata depan. Wah, kalian hebat! Kiranya itu teks deskripsi sebagai materi hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa untuk terus semangat belajar dan melihat video-video mengenai bahasa Indonesia yang